Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Mbak Isti. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan bab 4 yaitu Hakikat dan Filsafat Komunikasi mengenai pemikiran Richard Lanigan. Jadi anggotanya ada Ratu Keisha, ada Diajeng Hartanti, ada Lima Azahra, dan Hana Natania. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi di sini dalam bukunya Etika dan Filsafat Komunikasi Muhammad Mufid merujuk pada pemikiran Richard Lanigan yang fokus pada 4 elemen filsafat komunikasi. Ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Metafisika membahas hubungan manusia dengan alam dan kebebasan pilihan. Epistemologi meneliti asal-usul pengetahuan. Aksiologi mengkaji nilai etika dan estetika dalam komunikasi. Sedangkan logika itu berfokus pada penalaran yang benar. Pemikiran Lanigan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai profesor telah membentuk pandangan komprehensif tentang komunikasi dan manusia. Jadi di sini kita lebih memilih pemikiran Richard Lanigan untuk hakikat filsafat dan komunikasi, dan kalau dia berfokus pada 4 elemen tersebut, yaitu ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika yang akan lebih jelasnya nanti di pertengahan presentasi. Selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai 4 cabang filsafat menurut Richard L. Lanigan, kita akan membahas sedikit biografi Richard L. Lanigan. Nah, Richard L. Lanigan atau dengan nama panjang Richard Leo Lanigan merupakan tokoh dalam bidang filsafat komunologi dan komunikasi. Beliau ini tuh lahir di Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat pada 31 Desember 1943. Karyanya yang terkenal itu termasuk The Human Science of Communology yang menunjukkan pandangannya tentang pentingnya pemahaman mendalam tentang komunikasi. Lanigan tuh telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya di bidang komunikasi dan filsafat. Dia resmi dijadikan menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam studi komunikasi dan juga pengaruhnya masih terasa sampai saat ini. Lanigan sendiri mendapat gelar doktoral atau PhD-nya itu pada tahun 1969 yang pada saat itu beliau berumur 25 tahun dan mendapat gelar profesornya saat umur 35 tahun. Baik, yang selanjutnya di sini ada hakikat filsafat komunikasi. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada psikologis. Aktivitas psikologi sosial yang melibatkan komunikator, penyikan, pesan, lambang, sifat hubungan, persepsi, decoding, maupun encoding. Dan yang kedua ada mekanis. Mekanik sendiri itu merupakan aktivitas mekanik yang dilakukan oleh komunikator yang sifatnya itu situasional dan kontekstual. Nah, selanjutnya ada pemikiran Richard L. Lanigan. Ya, itu menurut Richard L. Lanigan, filsafat adalah disiplin ilmu yang memiliki 4 cabang konsep melalui metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Keempat cabang ini menunjukkan pikiran sebagai isi pesan komunikasi ya. Lalu menurut Richard itu suatu pesan akan disampaikan harus dipertimbangkan nilainya. Jadi harus ada value judgment-nya. Terus terlebih dahulu untuk komunikator. Jadi komunikator harus mempunyai value judgment. Terus juga Richard L. Lanigan memaparkan pandangannya dalam buku karya Communication Models in Philosophy Review and Commentary. Beliau mengatakan bahwa filsafat sebagai disiplin biasanya dikategorikan menjadi subbidang utama menurut jenis justifikasinya yang dapat diakomodasikan oleh jawaban terhadap pertanyaan berikut ini, yaitu what do I know itu dari metafisika, how do I know it dari epistemologi, am I sure itu juga dari aksiologi, dan terakhir am I right kayak itu dari logika. Sangat nyambung ya pertanyaannya sama konsep nama-nama konsepnya. Lalu juga Richard L. Lanigan menganut paham fenomenalisme yang berpendapat bahwa fenomena atau gejala merupakan sumber pengetahuan
dan kebenaran. Lu next. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang metafisika. Metafisika, Richard L. Hannigan mendefinisikan metafisika sebagai studi tentang sifat dan fungsi teori-teori serta realitas. Dalam konteks teori komunikasi, metafisika meneliti hubungan manusia dengan realitas secara kontekstual, sifat dan fakta yang berkaitan dengan tujuan dan perilaku, serta masalah pilihan antara kebebasan dan determinisme. Jujun S. Surya Sumantri menambahkan bahwa metafisika mengeksplorasi hakikat keberadaan zat dan pikiran serta hubungannya. Aristoteles membedakan dua objek metafisika. Ada sebagai yang ada, yang diobservasi melalui indera, jadi kita bisa melihat, dan ada sebagai yang ilahi, yaitu keberadaan mutlak yang tidak bergantung pada yang lain. Jadi cuman punya Allah. Jadi itu udah nyata dari Allah gitu. Selanjutnya ada refleksi metafisika. Jadi metafisika itu mempunyai refleksinya tersendiri, yaitu ada sifat manusia, hubungan dengan alam, fakta kehidupan, dan pilihan dan kebebasan beropini. Gitu ya. Lanjut, next. Baik, yang selanjutnya di sini ada epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi juga berkaitan dengan penguasaan pengetahuan dan lebih mendasar lagi, berkaitan dengan kriteria penilaian atas kebenaran. Dalam epistemologi terdapat beberapa teori kebenaran berdasarkan koherensi, korespondensi, pragmatis, dan legalisme. Jadi, pada dasarnya, cara epistemologi sendiri juga mencakup bagaimana pengetahuan itu disusun dari bahan yang diperoleh secara mendalam dengan prosesnya yang menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri pada dasarnya dilandasi oleh kerangka pemikiran yang logis. Penjabaran dari hipotesis yang merupakan dedukasi dan kerangka pemikiran dan verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran. Secara faktual, Richard atau disebut juga Landigan, dia menuju koneksi dan epistemologi juga berpijak pada salah satu atau lebih teori kebenarannya. Dan selanjutnya aksiologi bisa dibacakan oleh Ratu. Oke, selanjutnya aksiologi. Aksiologi itu secara mendasar berasal dari kata Yunani yaitu axios yang artinya nilai, sedangkan logos yang artinya ilmu. Nah, fokus cabang filsafat aksiologi yang ketiga ini merupakan pemanfaatan pada ilmu pengetahuan dan juga moral atau nilai atau moral. Nah, aksiologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai etika, nilai estetika, dan juga nilai agama. Aksiologi menurut Lannigan sendiri adalah studi tentang etika dan estetika. Hal ini mengartikan bahwa aksiologi adalah suatu kajian terhadap nilai-nilai manusiawi dan bagaimana cara melambangkan atau mengekspresikannya. Masalah ini sangat penting bagi komunikator melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu nilai atau value judgment dari pesan yang akan disampaikan, apakah berupa pesan yang etis atau tidak. Nah, ada dua aspek utama dalam aksiologi, yaitu etika dan estetika. Etika sendiri berasal dari kata Yunani juga yang artinya etos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, cabang ilmu filsafat aksiologi yang filsafat aksiologi membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma dan juga adat istiadat. Bidang studi utama dalam etika meliputi metaetika, etika normatif, dan juga etika terapan. Nah, kalau misalnya contohnya yang dalam terdekat itu adalah sopan santun. Selanjutnya ada estetika. Estetika yang biasa kita sering dengar juga atau keindahan. Nah, benar, estetika tuh adalah aspek kedua dari aksiologi yang artinya keindahan, rasa, dan juga penilaian personal yang sifatnya subjektif. Nah, penentuan nilai suatu hal melibatkan perasaan, tetapi logika juga tetap bermain peran dalam menentukan nilai tersebut.
Jadi kesimpulan dari aksiologi ini adalah pemahaman aksiologi itu ngebantu masyarakat atau orang-orang dapat membedakan nilai-nilai dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya logika. Oke, selanjutnya ada logika. Jadi logika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip penalaran benar, penting dalam berkomunikasi untuk memastikan pesan yang disampaikan itu secara terstruktur dan tepat. Dengan berpikir logis, komunikasi dapat menghasilkan pesan yang teranalisis dengan baik, mendukung pemahaman ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Lanigan ini juga yang terakhir itu elemennya logika. Jadi dia tuh berfokus pada studi prinsip-prinsip dan metode yang memastikan penalaran yang benar. Eh, jadi dia lebih fokus kalau kita tuh bisa berkomunikasi secara tepat dan efektif dengan struktur dan berpikir logis seperti itu. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, bahwa menurut Lanigan, filsafat komunikasi tidak hanya tentang penyampaian pesan saja, tetapi juga tentang membangun makna melalui interaksi sosial antar manusia. Dengan itu, komunikasi harus dipahami melalui 4 aspek utama kita, yaitu meliputi metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Lanigan juga menekankan pentingnya mempertimbangkan pengetahuan, perasaan, niat, serta dampak sosial dan budaya dari proses komunikasi. Jadi dengan pendekatan fenomenologis, Lanigan mengajak untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan sesama melalui simbol serta memperhatikan dampak dari sosial dan budaya. Dengan komunikasi, Lanigan juga dapat uh, menciptakan komunikasi yang harus mencakup aspek baik itu dalam kognisi, afeksi, dan konasi. Dalam proses tersebut, masyarakat modern jadi komunikasi menurut pemikiran Lanigan juga mengajak kita untuk paham bahwa komunikasi bukan hanya sekedar sebagai suatu proses di mana teknis tetapi mendalam secara fisiologis. Mencerminkan juga bahwa kesadaran manusia itu dalam konteks sosial maupun budaya. oke, selanjutnya ada saran. Jadi di sini pentingnya meningkatkan kesadaran sosial dan budaya dalam setiap interaksi komunikasi. Kita harus selalu memperhatikan etika dalam proses berkomunikasi, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Selain itu, fokus tidak hanya pada penyampaian pesan secara teknis, tetapi juga pada makna yang lebih mendalam dari pesan tersebut. Dengan demikian, penting untuk memahami perspektif dan interpretasi orang lain guna menciptakan komunikasi yang lebih bermakna dan efektif. Dengan demikian, penting untuk memahami perspektif dan interpretasi orang lain guna menciptakan komunikasi yang lebih Nah, selanjutnya contoh kasus. Dalam forum internasional tentang isu lingkungan global terjadi kesalahpahaman saat peserta Barat menggunakan bahasa tegas yang dianggap konfrontatif oleh peserta Asia Timur. Menurut filsafat komunikasi Lanigan, hal ini dijelaskan melalui fenomenologi komunikasi yang menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif tiap individu dan semiotika komunikasi yang melihat tanda-tanda seperti bahasa tegas dipahami berbeda dalam konteks budaya. Kesadaran akan makna tanda yang bergantung pada budaya diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman lintas budaya. Nah, jadi maksud dari contoh kasus atau contoh studi kasus ini adalah bagi budaya barat tanda-tanda kayak bahasa yang tegas itu merupakan suatu kejujuran atau sikap keterbukaan. Tetapi beda buat peserta Asia Timur. Menurut mereka itu bahasa yang menggunakan bahasa tegas adalah suatu hal yang tidak sopan atau tidak menjaga keharmonisasian sosial. Nah, melainkan tuh bergantung pada konteks budaya dan sosial dari partisipan. Nah, Nah, solusi
menurut Lanigan tuh solusinya adalah penyelesaian konflik ini membutuhkan kesadaran semiotik, yakni kesadaran bahwa tanda-tanda seperti bahasa, gestur, dan juga ekspresi memiliki makna yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda juga. Dengan itu, pemikiran Lanigan menekankan pentingnya kesadaran akan fenomenologi pengalaman individu dalam komunikasi dan kesadaran dan bagaimana tanda-tanda dalam komunikasi harus dipahami dalam konteks sosial budaya tertentu. Jadi komunikasi harus kontekstual dan juga situasional ya. Dia menekankan bahwa dalam komunikasi lintas budaya sangat penting untuk memperhatikan bagaimana setiap orang memberi makna pada simbol-simbol dalam komunikasi agar tercipta dialog yang lebih inklusif dan pengertian yang mendalam. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.